Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba kupas tuntas sama satu pertanyaan filosofis yang paling mendasar, yaitu tentang eksistensi. Gimana sih hubungan antara sang pencipta dan ciptaan, antara yang disebut ada dan tiada? Oke, jadi begini peta perjalanan kita. Kita mulai dari teka-teki awalnya dulu, terus kita bahas konsep eksistensi tunggal, dan satu kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Habis itu kita lihat solusinya lewat sebuah pergeseran paradigma, kita cek dasarnya dari firman tentang penciptaan, dan terakhir kita simpulkan poin-poin pentingnya. Yuk, kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang udah bikin banyak pemikir pusing selama berabad-abad. Gimana sebetulnya kita mendefinisikan keberadaan kita sendiri kalau kita bandingkan dengan eksistensi yang paling puncak, yang paling hakiki? Nah, pertanyaan ini jadi kerangka buat seluruh pembahasan kita. Kelihatannya sih simpel ya, pilihannya cuma dua. Kalau Tuhan itu ada, berarti kita tiada, hitam atau putih. Tapi kita bakal lihat kalau kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Disinilah kerumitan pertama muncul. Ternyata, kata tiada itu sendiri punya dua makna. Ada tiada yang relatif, maksudnya sesuatu nggak ada buat kita di sini sekarang, tapi mungkin ada di tempat lain. Nah, ada juga tiada yang mutlak, yang artinya benar-benar kosong, nggak ada sama sekali. Paham bedanya ini penting banget buat langkah kita selanjutnya. Sekarang, kita masuk ke inti pemikiran filosofisnya nih. Ada konsep yang namanya wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Konsep ini bakal bikin pertanyaan awal kita tadi jadi makin menantang. Simpelnya gini, wahdatul wujud itu bilang kalau cuma ada satu wujud yang sejati, yang mutlak, dan itu cuma milik Tuhan. Artinya cuma Tuhan yang benar-benar ada, dengan A besar. Kalau gitu, pertanyaannya balik lagi dong, kita ini apa statusnya? Logikanya, semua selain Tuhan, ya berarti tiada. Jadi kesimpulannya jadi saklek banget kan? Seolah-olah hak untuk disebut ada itu cuma milik Tuhan seorang. Sementara kita, para ciptaan, statusnya jadi tiada. Tapi hati-hati, alur pemikiran kayak gini tuh rawan banget dan bisa mengarah ke sebuah kesalahpahaman yang fatal. Dan ini dia jebakannya. Kalau cuma Tuhan yang ada, beberapa orang jadi salah kaprah, mikirnya, oh berarti kita ini bagian dari Tuhan dong, kita ini perwujudannya. Ini adalah kekeliruan yang fundamental banget, yaitu menyamakan ciptaan dengan sang pencipta. Terus gimana solusinya? Nah, kita perlu geser total cara pandang kita. Masalahnya bukan di konsepnya, tapi mungkin di pilihan kata yang kita pakai. Nah, ini dia kuncinya, kita ganti kerangka berpikirnya. Bukan lagi ada versus tiada, tapi nyata versus ada. Jadi, ini bukan pilihan biner, tapi sebuah hubungan sebab akibat. Tuhan itu nyata, real, dan kita, ciptaan, ada karena diciptakan oleh yang nyata itu. Coba deh kita lihat alurnya biar lebih jelas. Pertama, Tuhan itu nyata. Dia adalah sebab mutlak, sumber dari segala sumber. Kedua, ciptaan itu ada. Kita ini akibat yang relatif, yang keberadaannya disebabkan dan bergantung. Jadi hubungannya adalah ketergantungan total. Apa yang ada ini 100% bergantung pada apa yang nyata. Dan yang menarik, pergeseran cara pandang ini ternyata pas banget sama apa yang digambarkan dalam kitab suci. Di sana, penciptaan itu digambarkan sebagai sebuah tindakan dari kehendak ilahi. Yup, Al-Quran ngejelasin kalau kita, alam semesta, semua ini muncul bukan karena sebagian dari Tuhan, tapi karena perintahnya. Coba deh kita lihat langsung ayat-ayatnya. Di surat Al-Baqarah ayat 117 ini, jelas banget kekuatan perintah kun atau jadilah, itulah yang bikin sesuatu jadi ada. Ini adalah penciptaan lewat kehendak, bukan pembagian esensi. Pola yang persis sama kita temukan lagi di surat Al-An'am ayat 73. Ayat ini bahkan menegaskan kalau firman-Nya itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kata-kata ilahi punya kuasa untuk mewujudkan realitas. Dan ditegaskan lagi untuk ketiga kalinya di surah Yasin. Pola yang konsisten ini nunjukin satu hal yang krusial. Keberadaan kita itu adalah buah dari kehendak ilahi, bukan perpanjangan dari zat ilahi. Kita itu diciptakan, bukan bagian dari sang pencipta. Oke, jadi dari semua pembahasan tadi, apa nih kesimpulan penting yang bisa kita bawa pulang? Apa artinya semua ini buat kita? Jadi kesimpulannya, keberadaan kita ini bukan ilusi kok, nyata. Tapi ini adalah keberadaan yang relatif dan bergantung. Jadi kita ini bukan tiada, tapi lebih tepatnya kita diadakan. Keberadaan kita ini adalah cerminan langsung dari kehendak yang maha nyata. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kita renungkan sama-sama. Gimana ya cara kita hidup kalau kita sadar betul bahwa keberadaan kita ini bukan punya kita,
tapi cuma pantulan dari kehendak yang paling nyata. Ini mengubah konsep yang tadinya rumit jadi sebuah refleksi yang sangat personal. Oke, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa artinya sesuatu itu ada? Kedengarannya mungkin simpel ya, tapi pertanyaan ini tuh udah bikin para filsuf dan teolog pusing selama ratusan tahun. Nah, hari ini kita coba bedah bareng-bareng ya. Jadi kita mulai dari mana nih? Jawaban yang paling dasar sebetulnya ada di diri kita sendiri. Gimana kita tahu ada kursi di depan kita? Atau ada suara dari jauh? Jawabannya ya, karena kita merasakannya. Persepsi kita itulah gerbang pertama kita untuk kenal sama realitas. Yuk, kita sebut aja ini jawaban perseptual. Sesuatu itu terasa ada buat kita karena dia meninggalkan jejak di indera kita. Dia mengubah sesuatu dalam kesadaran kita. Yang tadinya hening, jadi ada suara. Yang tadinya kosong, jadi ada sesuatu di sana. Coba deh bayangin gini, tembok itu ada karena dia menghalangi jalan kita. Sebuah nada itu ada karena dia beda dari heningnya malam. Jadi keberadaan dalam arti ini ya, soal kontras dan batasan yang bisa kita tangkap. Nah, ini nyambung ke ide yang lebih dalam lagi. Keberadaan itu adalah apapun yang bisa mengubah kondisi kesadaran kita. Bisikan di ruangan yang sunyi, sentuhan ringan di lengan kita, dua-duanya itu konfirmasi kalau ada sesuatu di luar diri kita. Dan disinilah semuanya jadi, wah menarik banget. Coba lihat perbandingan ini. Fisika modern bilang kita itu nggak melihat objek secara langsung, tapi kita menangkap foton atau partikel cahaya yang dipancarkan dari objek itu. Ribuan tahun sebelumnya, Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 17 pakai analogi yang mirip banget. Tuhan menghilangkan cahaya mereka, bukan apinya. Keren kan? Dua-duanya, sains dan wahyu, ketemu di satu titik. Kita itu berinteraksi dengan efek dari sebuah realitas, bukan realitas itu sendiri. Tapi, kalau keberadaan itu adalah apa yang bisa kita persepsikan, terus gimana dengan sesuatu yang melampaui persepsi kita? Nah, di sini nih definisi kita yang sederhana tadi mulai goyah, apalagi kalau kita bicara tentang Tuhan. Ini membawa kita ke sebuah paradoks yang sangat dalam. Dalam beberapa tradisi pemikiran Islam, ada konsep yang namanya wahdatul wujud. Gampangnya gini, ini adalah gagasan bahwa hanya ada satu wujud, satu keberadaan, yang sejati, yang tunggal, dan yang mutlak. Dan wujud itu adalah Tuhan. Nah, sekarang coba pegangan ya, karena implikasinya ini luar biasa. Kalau cuma ada satu keberadaan yang sejati, yaitu Tuhan, terus kita ini apa statusnya? Alam semesta ini gimana? Secara logika, kalau Tuhan itu satu-satunya yang ada, berarti semua selain Dia, ya pastilah tiada. Nah, di titik ini banyak orang yang salah paham. Gagasan kita tiada sering banget diartikan seolah-olah kita ini ya bagian dari Tuhan, atau Tuhan yang menjelma jadi kita. Tapi bukan itu maksudnya, itu kesalahpahaman besar. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah teka-teki besar kan? Jelas kita ini ada, kita bisa merasa, kita bisa mikir. Tapi kalau cuma Tuhan yang punya keberadaan sejati, dan kita bukan Tuhan, terus kita ini sebetulnya apa dong? Oke, untuk memecahkan teka-teki ini, kita nggak bisa lagi cuma pakai istilah ada dan tiada yang hitam putih. Kita butuh kosakata baru yang lebih pas. Kita perlu bedain jenis-jenis keberadaan. Nah, ini dia kuncinya. Keberadaan Tuhan itu mutlak, artinya dia nggak disebabkan oleh apapun, nggak bergantung pada apapun. Dia ada karena dirinya sendiri. Sebaliknya, keberadaan kita, alam semesta ini sifatnya relatif. Artinya, kita ini disebabkan, kita bergantung, kita ada bukan karena diri kita sendiri, tapi karena ada yang mengadakan kita. Begitu kita bisa bedain antara yang mutlak dan relatif, semuanya langsung berubah. Ini bukan lagi soal saklar on-off, ada atau tiada. Kita bisa kesampingkan dulu dilema ada versus tiada yang bikin bingung tadi. Karena sekarang kita punya kerangka kerja baru yang jauh lebih jelas dan lebih akurat. Dan kerangka barunya adalah ini. Perbedaannya bukan lagi antara ada dan tiada, tapi antara yang nyata dan yang ada. Tuhan itu adalah yang nyata, sang penyebab mutlak yang selalu ada. Sementara kita dan seluruh ciptaan adalah yang ada. Tapi keberadaan kita ini relatif, keberadaan yang sepenuhnya bergantung pada yang nyata itu. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya keberadaan yang relatif ini bisa muncul dari sesuatu yang nyata? Nah, kitab suci memberikan jawaban yang sangat spesifik dan sangat jelas tentang mekanisme penciptaan ini. Ini poin yang super penting. Ciptaan itu nggak berasal dari zat atau esensi Tuhan. Sama sekali bukan. Ciptaan itu lahir dari kehendak Tuhan. Keberadaan kita adalah hasil dari sebuah perintah, sebuah firman. Coba kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 117, yang tertulis di sini, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
Perhatiin deh, dia tidak menjadi ciptaan itu. Dia memerintahkannya untuk ada. Kata kuncinya adalah perintah. Dan konsep ini ditegaskan lagi di banyak ayat lain loh. Contohnya di surat Yasin ayat 82 ini. Ini adalah tindakan kehendak yang murni, yang secara tegas menciptakan pemisahan total antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Jadi kesimpulannya gimana? Keberadaan kita ini bukan ilusi kok. Kita ini nyata. Tapi realitas kita adalah realitas yang diciptakan, realitas yang bergantung. Ibaratnya, kita ini adalah gema yang hanya bisa ada karena ada suara asli yang mengendakinya. Memahami keberadaan kita sebagai relatif dan bukan absolut, itu bisa mengubah cara kita melihat segalanya loh. Saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau keberadaan kita ini sepenuhnya bergantung di setiap detiknya pada kehendak yang mutlak, gimana hal itu mengubah cara kita memandang dunia dan posisi kita di dalamnya? Coba direnungkan. Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal coba bedah salah satu pertanyaan paling mendasar yang pernah ada. Yuk kita langsung aja bahas sebuah pertanyaan yang kelihatannya simpel banget, tapi wah dalamnya bukan main. Apakah kita ini beneran ada? Seringnya kan kita mikir gini ya, soal eksistensi itu pilihannya cuma dua, hitam atau putih. Sesuatu itu ya entah ada atau ya nggak ada, udah gitu aja. Ya kan? Kita ngerasa nih, saya ada, kita ada. Dan lawannya, ya ketiadaan mutlak. Udah jelas banget kan garis batasnya? Tapi apa benar sesederhana itu? Nah, disinilah semuanya jadi agak rumit. Muncul sebuah konsep teologis yang kuat banget, namanya wahdatul wujud. Dan konsep ini jujur aja seakan-akan menantang pemahaman biner kita tadi dan malah menciptakan sebuah paradoks. Oke. Ayo kita coba lihat deh, gimana konsep ini sering banget bikin kita kejebak dalam salah paham yang logikanya muter-muter. Kita coba urai bareng-bareng ya. Jadi, alur logikanya tuh kira-kira begini. Pertama, kalau kita percaya cuma Tuhan yang punya wujud sejati yang absolut, yang mandiri, artinya cuma Tuhan yang benar-benar ada. Nah, konsekuensinya, semua selain Dia ya berarti kebalikannya dong. Jadi kalau Tuhan itu ada, maka kita sebagai ciptaan jatuhnya jadi tiada. Nah lo, bingung kan? Ini nih yang bikin pusing. Kalau kita ini bukan ada, terus apa dong? Masa kita ini tiada? Gimana ceritanya? Kita bisa mikir, ngerasain sesuatu, bahkan ngomong sekarang ini kalau pada dasarnya kita itu tiada. Dan ini dia jebakannya. Kesalahpahaman yang paling umum dan paling fatal. Orang jadi mikir, oh berarti keberadaan kita ini ya keberadaan Tuhan itu sendiri. Bukan, itu keliru banget. Terus gimana dong solusinya? Nah, kuncinya itu ternyata bukan pada realitasnya, tapi pada cara kita mendefinisikan istilah-istilah tadi. Kita butuh semacam upgrade kerangka berpikir. Jadi solusinya itu ada di pergeseran ini. Kita nggak lagi pakai model lama yang benturin ada lawan tiada. Kita ganti pakai kerangka baru, yang nyata versus yang ada. Kelihatannya mirip tapi beda banget loh. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu yang nyata? Yang nyata ini merujuk ke Tuhan. Dialah realitas yang absolut, sebab dari segala sebab yang keberadaannya itu 100% mandiri, gak bergantung sama apapun dan siapapun. Nah lawannya yang ada, itu adalah kita, semua ciptaan. Keberadaan kita ini sifatnya relatif. Dan nah ini kuncinya, sepenuhnya bergantung sama yang nyata tadi. Jadi kita ini memang ada, tapi adanya kita itu nggak mandiri. Oke, pertanyaannya sekarang, terus apa dampaknya kerangka baru ini ke cara kita memandang dunia? Gimana kita bisa menyadari keberadaan yang nyata dan yang ada ini? Cara kerjanya gini, simpelnya ya, kita bisa sadar akan yang ada alias ciptaan di sekitar kita karena keberadaan mereka itu menerpa kesadaran kita, menciptakan kontras. Tapi kita nggak bisa melihat Sang Pencipta yang nyata secara langsung. Kita cuma bisa menyadarinya secara nggak langsung lewat apa? Lewat jejak-jejak dan efek-efeknya yang kelihatan di semua ciptaan itu. Dan ini poin yang super penting. Alam semesta dan isinya itu diciptakan dari kehendak Tuhan, bukan dari esensi atau zatnya. Paham ya bedanya? Ciptaan itu adalah hasil dari sebuah perintah, bukan pecahan dari dirinya. Nah, pemahaman ini ternyata sejalan banget, bahkan diperkuat di dalam kitab suci. Di sana digambarkan kalau penciptaan itu ya murni tindakan perintah ilahi. Contohnya,
Di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 117. Di situ disebutkan bahwa penciptaan itu terjadi lewat perintahnya yang sangat sederhana, tapi absolut. Jadilah, maka langsung jadi. Atau yang sering kita dengar, kun fayakun. Dan ini tuh bukan cuma disebut sekali loh. Prinsip kun fayakun ini ditegaskan lagi di banyak tempat lain di Al-Quran. Salah satunya di surat Yasin ayat 82. Ini menunjukkan kalau ini tuh emang prinsip inti dari penciptaan. Artinya apa? Artinya, cara kita untuk bisa kenal sama yang nyata itu bukan dengan coba-coba memahami esensi atau zatnya. Itu mustahil, nggak akan terjangkau. Tapi caranya adalah dengan merenungkan tanda-tandanya. Apa itu? Ya perbuatannya, sifat-sifatnya yang terpancar di seluruh alam semesta ini. Dan puncaknya ada ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Kalimat ini udah kayak kunci pendegas akhir. Nggak ada gunanya kita mencoba menyamakan, membandingkan, atau membayangkan dia dengan ciptaan manapun. Beda total. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah perenungan terakhir. Kalau semua yang ada di sekitar kita, dari galaksi sampai semut terkecil, itu cuma sekedar tanda, maka apa sih yang sebenarnya lagi kita lihat setiap hari? Seluruh eksistensi ini sebetulnya adalah sebuah undangan. Ajakan buat kita untuk melihat lebih dalam, melampaui permukaannya, untuk mencari yang nyata di balik semua yang ada ini.